Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Den Mas Aryo. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips cara menangani mentok yang kanibal dan apa saja penyebabnya mentok kita itu kanibal dan bagaimana cara menanganinya. Saya akan memberikan tips untuk itu. Yuk kita tonton videonya. Ya, halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menangani mentok yang kanibal kawan-kawan. Mentok kanibal itu biasanya dialami pada usia sekitar 3-4 bulan ke atas ya kawan-kawan, karena pada saat itu usia-usia itu dimana kondisi mentok itu sedang mulai keluar bulu ya kawan-kawan, bulunya mulai keluar dan itu bulu baru ya kawan-kawan, dan biasanya itulah yang dimakan oleh teman-temannya kawan-kawan. Jadi si mentok itu memakan bulu baru pada temannya kawan-kawan, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu ya kawan-kawan. Di antaranya itu yaitu satu, biasanya kurangnya pakan kawan-kawan, jadi kurangnya asupan pakan. Kedua itu karena kurangnya kalsium atau gizinya ya kawan-kawan. Dan ketiga, biasanya karena populasi dalam satu kandang itu sangat penuh kawan-kawan. Jadi populasi dalam satu kandang yang mungkin sempit diisi banyak mentok kawan-kawan. Dan yang keempat itu biasanya karena kurangnya cemilan atau dermisannya ya kawan-kawan, sehingga mereka memakani bulu-bulu yang baru tumbuh pada temannya ya kawan-kawan. Itu yang dinamakan kanibal kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara mengatasi kanibal pada mentok ya kawan-kawan. Yaitu yang pertama, karena akibat kurangnya pakan ya kawan-kawan. Karena kurangnya pakan sehingga anak-anakan mentok yang berumur sekitar 3-4 bulan yang mulai ditumbuhi bulu itu memakan bulu-bulu muda pada temannya kawan-kawan, karena kurangnya pakan sehingga mentok-mentok itu memakani bulu-bulu muda karena kurangnya pakan ya kawan-kawan. Maka dari itu kita harus memperhatikan porsi makan pada mentok kita kawan-kawan, karena umur-umur segitu itu adalah lagi kuat-kuatnya makan kawan-kawan ya, lagi kuat-kuatnya makan, sehingga kita harus menambah porsi ataupun menambah atau mencampurannya ditambah ya kawan-kawan, sehingga porsinya jelas. Kalau biasanya saya mengatasi hal itu, biasanya saya kasih sehari itu 2 kali kawan-kawan, pada pagi hari dengan porsi yang kira-kira cukup saja ya kawan-kawan, jangan terlalu banyak juga karena akan pemborosan pakan. Kemudian pada sore hari baru kita kasih pakan yang penuh atau full, benar-benar sampai kenyang kawan-kawan, sehingga mentok itu tidak kanibal karena kekurangan pakan ya kawan-kawan, yang mengakibatkan mentok-mentok itu kanibal memakani bulu-bulu muda pada temannya karena kurang pakan, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan porsi makannya. Dan untuk yang kedua yaitu kurangnya kalsium ya kawan-kawan ataupun gizinya, karena kurangan gizi sehingga si mentok ini mencari gizi dari bulu-bulu muda pada temannya kawan-kawan, sehingga dia kanibal memakani bulunya ya kawan-kawan. Dan untuk kasus ini karena kurangnya perhatian pada gizi pada mentok kita ya kawan-kawan, di umur-umur tumbuhnya bulu atau sekitar umur 3-4 bulan itu butuhnya banyak nutrisi
untuk mentok kita kawan-kawan, karena untuk pertumbuhan bulu dan juga badannya kawan-kawan, sehingga mentok-mentok itu harus butuh banyak nutrisi ataupun gizi yang baik ya kawan-kawan. Dan untuk mengatasi kasus ini atau kanibal karena kurangnya gizi, kita biasanya menambah pakan seperti tepung ikan atau jagung giling ya kawan-kawan pada pakannya. Bisa juga kita menggunakan bubuk telur ya kawan-kawan, cangkang telur, yaitu cangkang telur yang dihaluskan kawan-kawan. Itu bagus untuk kalsiumnya kawan-kawan. Ataupun kita biasanya menggunakan obat, itu kalak namanya kawan-kawan, yaitu obat kalsium yang buat manusia, namanya kalak ya kawan-kawan, dicampurkan pada pakannya, ataupun bisa diloloskan kepada mentoknya ya kawan-kawan. Kemudian juga harus diperhatikan gizi pakannya ya kawan-kawan, seperti sayur-sayurannya, tepung ikan ataupun jagung gilingnya ya kawan-kawan, sehingga nutrisinya tercukupi. Kalau sudah tercukupi, pastinya dia tidak akan kanibal ataupun memakan bulu-bulu pada temannya atau pada dirinya sendiri ya kawan-kawan. Dan untuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu kanibal karena kurangnya cemilan ataupun dermisannya ya kawan-kawan. Karena mentok itu sangat suka dengan cemilan ya kawan-kawan, jadi dia selalu dalam kondisi kenyang ya kawan-kawan, ataupun perut terisi kawan-kawan. Karena biasanya pada siang-siang hari itu mentok itu suka mengemil atau dermis ya kawan-kawan, memakani seperti sayur-sayuran ataupun apa gitu ya kawan-kawan. Dan untuk kasus ini biasanya saya menggunakan eceng gondok ya kawan-kawan, yaitu pohon air yang biasa tumbuh di rawa-rawa ataupun di kolam ikan kawan-kawan. Dengan cara ini kita kasihkan pada siang hari ya kawan-kawan. Jadi kita taruh saja eceng gondok, kita taruhkan ke kandangnya ya kawan-kawan, sehingga pada siang hari ketika mentok-mentok kita ingin cemilan ataupun makan cemilan ataupun dermisan itu sudah tersedia ya kawan-kawan, sehingga dia makani eceng gondok itu kawan-kawan. Ataupun bisa juga menggunakan kangkung kawan-kawan atau daun pepaya, seperti itu kawan-kawan, sehingga pada saat dia ingin cemilan, memakan cemilan ataupun dermisan itu sudah tersedia ya kawan-kawan, sehingga dia tidak memakani bulu-bulu muda yang mulai tumbuh pada temannya ataupun dirinya sendiri ya kawan-kawan. Kalau saya seperti itu untuk menanggulangi atau kasus ini ya kawan-kawan, kasus kanibal karena kurangnya cemilan atau dermisan ya kawan-kawan. Dan untuk step berikutnya yaitu kanibal karena kandang penuh ataupun populasi dalam kandang itu terlalu banyak ya kawan-kawan. Karena terlalu banyaknya populasi pada suatu kandang, seharusnya kita perhatikan ya kawan-kawan, kita harus memisah atau mengurangi populasi pada kandang. Biasanya kalau sudah mulai segitu, udah umur 3 bulan 4 bulan itu sudah mulai membesar badannya ya kawan-kawan, sehingga kandang itu akan padat, ruang geraknya pun akan berkurang, sehingga yang jantan biasanya memiliki daerah teritorial ya kawan-kawan, sehingga dia akan memakani bulu-bulu muda yang mulai tumbuh atau menggigit temannya ya. Itu yang disebut kanibal juga ya kawan-kawan, sehingga kita harus memperhatikan populasi dalam kandangnya ya kawan-kawan. Biasanya kalau saya itu satu kandang misalkan yang berukuran segini ya kawan-kawan, biasanya 3 meter kali 3 meter seperti ini, saya kasih populasi sekitar 10 ekor kawan-kawan, sehingga ruang gerak pada
mentok itu lebih leluasa. Kalaupun tidak ada lahan ataupun lahan yang sempit, itu bisa dikurangi lagi ya kawan-kawan. Misalkan satu kandang yang berukuran 1 meter 1 meter kayak gitu, kita kasih 5 ekor atau 6 ekor ya kawan-kawan, sehingga populasinya pun dalam kandang tidak sempit, juga teratur dalam daerah teritorial pada mentoknya kawan-kawan. Dan juga kita bisa menyiasatinya dengan cara kita membagi jantan dan betinanya ya kawan-kawan. Kayak misalkan seperti ini, misalkan 2 jantan 3 betina, ataupun kalau misalnya 10 3 jantan 7 betina kayak gitu ya kawan-kawan. Dan bisa disiasati seperti itu kawan-kawan untuk mentok yang kanibal karena populasi kandang yang penuh kawan-kawan. Oke, demikian tips dari saya cara menanggulangi mentok-mentok yang kanibal ya kawan-kawan. Faktor-faktor yang menyebabkan kanibal dan juga solusinya ya kawan-kawan. Kalau dari pengalaman saya seperti itu ya kawan-kawan, sehingga entok kita itu tidak kanibal atau memakani bulu-bulu pada temannya ataupun dirinya sendiri ya kawan-kawan. Dan untuk tambahan, terkadang ada juga mentok yang nakal kawan-kawan. Ada 1 atau 2 mentok yang nakal memakani bulu-bulu temannya ya kawan-kawan. Padahal semua faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi sudah terpenuhi kawan-kawan. Karena itu biasanya karena sifat alaminya ya kawan-kawan. Kalau untuk sifat alami seperti itu, biasanya solusinya adalah memisah mentok yang nakal ya kawan-kawan. Jadi dipisah untuk mentok-mentok yang menggigiti atau memakani bulu-bulu muda pada temannya ya kawan-kawan. Jadi dipisah sehingga dia tidak nakal lagi atau tidak menggigiti atau memakan bulu-bulu muda pada temannya kawan-kawan. Karena sifat alami itu biasanya susah untuk dirubah ya kawan-kawan, sehingga kita harus memisah tersendiri kawan-kawan. Oke, demikian tips dari saya, faktor-faktor yang menyebabkan kanibal dan solusinya seperti itu ya kawan-kawan. Oke, segitu dulu ya kawan-kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih.